Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga kita semua sehat selalu dan berbahagia. Saya, Audi Tias Mega, senang sekali dapat menemani Anda dalam beraktivitas. Semoga aktivitas Anda hari ini lancar, mendapatkan barokah dan manfaat. Amin. Baiklah pemirsa, Mimbar TV hari ini akan kami sajikan untuk Anda dan kami siapkan berbagai program menarik. Dan tentunya Mimbar TV selalu mempersembahkan program-program yang menarik, berkualitas, membuka wawasan, dan menjadi informasi positif, inspiratif yang spesial untuk Anda hari ini. Semoga para pemirsa semuanya mendapatkan manfaat dari berbagai program yang telah kami sajikan. Pemirsa, dengan bangga kami persembahkan Mimbar TV hari ini. Dan selamat menyaksikan. Mimbar TV menjalin informasi selaras di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimbar TV dimanapun berada, jumpa kembali bersama saya Ica Ziva di program Bingkai Acara Pena Islam. Kali ini kita sudah berada di kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Dan saya kali ini sangat berbahagia dan berbangga bisa bertemu langsung dengan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Kita akan kupas tuntas apa sebetulnya Kampung Madani yang ternyata itu menjadi besutan dari pemerintah Kota Surabaya yang bekerja sama dengan Kementerian Agama Kota Surabaya tentunya. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita kali ini adalah Bapak Dr. Haji Pardi MPDI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ya, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Luar biasa ya. Ini kita mau ngopi bareng ceritanya begitu ya. Baik, Iya, santai saja. Yang jelas pemirsa kita akan coba berdiskusi banyak tentang apa sebetulnya Kampung Madani. Bicara tentang Kampung Madani, kita perlu juga menggali apa sih latar belakang dari Kampung Madani. Kenapa harus dimunculkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Baik Bapak, kira-kira latar belakang dari pembuatan Kampung Madani seperti apa ya? Iya, terima kasih Mbak Ica. Kampung Madani ini berawal dari tahun 2022, di mana saat itu saya baru masuk ke Kota Surabaya. Alhamdulillah berkesempatan berdiskusi langsung dengan Pak Wali Kota di kantor Kemenak Kota Surabaya, dan beliau meminta masukan beberapa hal yang terkait dengan bagaimana mewujudkan kerukunan dan kebersamaan di Kota Surabaya. Sehingga kami dari Kementerian Agama mengusulkan pada saat itu ada namanya kader kerukunan. Nah, dari kader kerukunan ini kemudian kita diskusikan dengan beliau, muncullah istilah yang kita sepakati berdua, yaitu Surabaya Toleransi. Awalnya di situ ya? Ya. Nah, Surabaya Toleransi ini mewadahi beberapa ide pokok bagaimana mewujudkan Surabaya yang lebih soft, yang lebih terjaga kerukunannya, dan bisa bersama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan Surabaya yang menjadi rumah besar kita bersama. Baik dalam bidang keagamaan, dalam kerukunan, dalam mewujudkan program-program pemerintahan di Kota Surabaya. Maka di awal Maret 2022, kita bersama-sama pada saat itu mewujudkan untuk mengkreasi
bagaimana Surabaya Toleransi ini bisa berwujud sebuah program yang bisa kita tangani bersama-sama. Nah, maka kemudian kita bersama para penyuluh, bersama madrasah, juga pondok pesantren dan lain-lain yang saat itu kita memang sedang menguatkan bagaimana stunting di Kota Surabaya juga bisa tertangani, dan beberapa hal yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama, serta juga bagaimana menangani yang saat itu alhamdulillah Kota Surabaya sudah punya Basnas, dan Basnasnya sebagai badan yang baru terbentuk dan kemudian luar biasa, bisa mendapatkan dana yang luar biasa dari masyarakat dan dari PNS Kota Surabaya, termasuk juga dari Kemenak, PNS-nya Kemenak, ASN Kemenak, itu kemudian memberikan sumbangsih yang luar biasa. Dari situlah kemudian muncul bagaimana kalau ini diberdayakan, bagaimana kalau ini kemudian rotasinya seperti apa, kolaborasinya, dikolaborasikan dengan program-program yang lebih nyata, lebih tertangani dengan baik. Begitu. Luar biasa. Baik, kita sudah paham nih pemirsa latar belakangnya seperti apa. Yang jelas itu ada muara yang sebetulnya ngopi-ngopi bareng juga begitu ya. Nah, kita sudah paham tentang latar belakangnya pemirsa. Kita akan coba bertanya juga kepada Bapak. Tujuan pembuatan Kampung Madani ini apa ya Pak? Kira-kira? Tujuan yang paling pokok adalah memberdayakan bagaimana masyarakat Kota Surabaya yang sebagian besar yang sudah menjadi muzaki atau yang berzakat, itu bisa mengentas juga yang belum berzakat atau yang masih mustahik. Nah, menghimbau dan memberdayakan yang sudah ada itu kemudian untuk bisa supaya ada terentas, jangan yang tadinya hanya mustahik selamanya akan berhak saja tapi tidak terentas menjadi muzaki. Nah, ini kemudian timbullah pemikiran Pak Wali bersama seluruh badan yang ada, badan Basnas, BWI, dan kita bersama-sama BKM itu untuk memberdayakan melalui pusatnya nanti di masjid. Nah, tentu kami semuanya akan mensupport habis karena Kementerian Agama memiliki
bicara tentang tugas dan fungsi yang tadi disampaikan oleh Bapak. Kemudian tugas dan fungsi itu yang jelas akan mengerucut kepada eksistensi. Nah, eksistensi Kementerian Agama Kota Surabaya sendiri terhadap Kampung Madani itu intervensinya seperti apa? Iya, kita sebagai subsistem pemerintahan yang menangani pembangunan bidang agama, tentu Kementerian Agama memiliki fungsi dan tugas pokok di kawalan tentang ini. Tentu akan mengawal dengan sangat serius kombinasi dari program ini, di samping terus membina Basnas, membina BWI, membina produk halal dan lain-lain yang akan diwujudkan dalam sebuah program di mana Kampung Madani ini akan dikreasi menjadi sebuah kampung yang berdaya seluruhnya, dimulai dari masjid, dimulai dari beberapa berbasis kemasjidan, betul. Di samping itu juga kita akan memberdayakan semua tenaga kita yang ada di Benduluh, tenaga kita yang ada di guru-guru penggerak, juga termasuk para PKH, pendamping untuk produk halal. Nah, ini juga punya peran penting ketika masyarakat nanti sudah terberdayakan, masjid yang sudah bisa, misalnya ada tanah wakaf di situ, masjid ini yang spotnya belum bisa digarap, maka itu digarap oleh BKM untuk bisa kemudian diberdayakan menjadi wisata kuliner. Bisa diberdayakan menjadi bagaimana bisa masyarakat sekitar termanfaatkan dengan baik untuk ekonominya, untuk pergerakan dari para pemudanya untuk ngajinya dan lain-lain. Ini tentu menjadi kerja bersama yang nanti Kemenak yang akan terus mengawal itu melalui penyuluh dan yang lain-lain. Baik. Tadi disebut Bapak ada namanya BKM. Nah, kita juga penasaran nih, BKM itu sebetulnya apa sih Bapak gitu kan? Yang mungkin masyarakat juga, apa BKM, apakah itu program Pemkot ataukah itu menjadi salah satu amunisi dari Kementerian Agama Kota Surabaya? Alhamdulillah Gus Menteri ini di tahun 2023 ini adalah tahun bagaimana revitalisasi BKM, Badan Kesejahteraan Masjid. Jadi Badan Kesejahteraan Masjid ini sudah lama tidak memberdayakan dirinya. Nah, tahun 2023 ini di mana beliau melakukan revitalisasi kepengurusan mulai dari tingkat pusat BKM sampai provinsi dan kabupaten, juga di tingkat kecamatan dan kelurahan, semuanya akan memberdayakan masjid menjadi salah satu sentral di mana umat Islam sudah saatnya untuk bersama-sama berkolaborasi, berkombinasi, melakukan kegiatan yang lebih real, sehingga masyarakat tidak hanya memfungsikan masjid sebagai sebuah tempat untuk ibadah saja, tetapi itu menjadi salah satu bagian yang diintegrasikan nanti semua, sebagaimana kata-kata Madani itu sendiri adalah bagaimana Rasulullah membuat Madinah, Masjid Nabawi itu sebagai pusat gerakan keumatan. Sehingga umat itu bisa terpusat dari sana pendidikannya, ekonominya, kemudian digagas dan terinspirasi dari masjid. Dari masjid itu mereka bisa betul-betul lebih maslahah kepada masyarakat. Luar biasa sebetulnya pemirsa. Ketika Kampung Madani itu berbasis kemasjidan, maka itu akan menjadi satu pergerakan yang luar biasa. Seakan-akan kita memunculkan era Islam menjadi era keemasan lagi di zamannya, begitu Bapak ya, luar biasa.
Kemudian sekarang Bapak yang terakhir, output untuk Kementerian Agama bagi Kampung Madani. Apa sih yang diharapkan ketika ada Kampung Madani itu buat Kemenak sendiri seperti apa? Kemenak ingin mewujudkan peran dan fungsinya kehadiran pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama di masyarakat, di kemasjidan, di pemberdayaan keumatan, ini lebih nyata, lebih real bahwa kita betul-betul hadir untuk masyarakat, kita betul-betul hadir untuk memberikan sentuhan, mengkreasi bahwa pemberdayaan umat ini benar-benar juga salah satu peran Kementerian Agama nyata gitu. Ini yang ingin dimunculkan oleh kita semuanya melalui BKM ini. Ke depan maka Kampung Madani ini moga-moga menjadi salah satu bagian yang penting mulai dari Kementerian Agama Kota Surabaya dan nanti kita berharap bisa merambah ke kabupaten kota yang lain. Luar biasa. Makanya kita membuat sebuah pilot project Kampung Madani ini dimulai dari satu kampung, satu RW, memberdayakan satu masjid, kemudian masjid itu bisa bersama-sama bergerak. Baik, ini untuk masjid sendiri, untuk BKM sendiri. BKM itu kan Badan Kesejahteraan Masjid. Ya. Nah, untuk personal di ketakmiran barangkali atau mungkin ada pengurusnya, itu tingkat kesiapannya seperti apa Bapak? Iya, sampai hari ini untuk Kota Surabaya sampai pada tingkat kecamatan sudah mulai bergerak dan nanti kita harapkan pada akhir tahun ini kita sudah sampai ke masing-masing kelurahan, ke RW-RW, sehingga nanti bisa bersama-sama bergerak, apalagi ke depan kita ingin masjid ini menjadi rumah besar kita, rumah yang tidak dikotori oleh praktek politik praktis, rumah yang selalu kita jaga kesuciannya, idenya, dan fungsinya. Begitu. Iya. Apalagi nanti di tahun depan seru nih ya. Ya. Tapi yang jelas, kita kepingin masjid itu untuk bisa berada dengan eksistensinya sendiri, memiliki satu ciri tersendiri dan menghidupi umatnya, tentu saja demikian. Lantas bagaimana dengan Pemkot ketika menghadapi, wah ini Kemenak sudah ready, apakah Pemkot bergayung sambut atau seperti apa ini Bapak kira-kira? Ya alhamdulillah kita sudah berkoordinasi dengan Pak Wali, dengan Kesra, dengan Sosial, dan alhamdulillah punya misi yang sama untuk mewujudkan bahwa masjid harus kita kembalikan fungsinya sebagai pendorong umat untuk mewujudkan kolaborasi, memberdayakan kepentingan ekonomi umat, ibadah umat, dan fungsi-fungsi sosial ibadah yang lain. Ya. Kira-kira prospek tidak Kampung Madani ini untuk Kota Surabaya? Apakah Kampung Madani ini tidak akan stagnasi nantinya, atau mungkin Kampung Madani ini yakin akan berkembang di bawah besutan pemerintah kota maupun dari Kemenak Kota Surabaya? Semoga bisa terwujud kolaborasi kita dan kita bisa bersama-sama mewujudkan tujuan mulia ini di Kota Surabaya. Luar biasa. Sebagai kota santri. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, pemirsa, luar biasa, tidak ada satu kata yang layak untuk bisa kita haturkan selain alhamdulillah untuk bisa menyambut Kota Surabaya tercinta kita ini, untuk bisa menjadi sebuah kampung yang luar biasa. Ada orang yang berkata bahwa apa sih kampungan itu? Sebetulnya ini bukan hanya sekedar kampungan. Di Surabaya selain ada Kampung Madani, ada Kampung Moderasi, kemudian ada kampung-kampung yang lain yang itu menjadi satu besutan dari pemerintah Kota Surabaya, yang tentunya itu juga menjadi peran serta dari Kementerian Agama Kota Surabaya yang mengawal masyarakat Surabaya untuk bisa selangkah menjadi lebih baik. Masjid memang tempat ibadah. Masjid memang tempat kita menyatukan hati dengan Allah. Dan masjid akan beralih fungsi dan untuk bisa mengembalikan dia sebagai sarana untuk kemaslahatan umat. Sebagai pergerakan ekonomi umat, sebagai tempat belajar, sarana untuk menjadikan iktikaf, dan tentu saja itu akan menjadikan sesuatu yang lebih maju untuk umat kita di Kota Surabaya tercinta. Baik Bapak, terima kasih atas informasinya. Semoga kita bisa bertemu lagi. Baik pemirsa, demikianlah tadi jumpa kita di kegiatan program acara Pena Islam yang semoga saja ini bisa menginspirasi untuk kita semuanya. Saya Ica Asifa, pamit mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.